Unjuk rasa puluhan warga terkait polemik calon ketua DPRD Lebak berakhir ricuh. Dua anggota Satpol PP Lebak mengalami luka di kepala saat massa merobohkan pagar gedung DPRD Lebak. Anggota Satpol PP yang terluka langsung dievakuasi ke RSUD Aji Darmo. Awalnya aksi unjuk rasa puluhan warga di depan kantor DPRD Lebak berjalan normal. Namun tak berselang lama, unjuk rasa tersebut berlangsung panas dan berujung ricuh. Saat ricuh, massa menjebol gerbang pagar kantor DPRD Lebak hingga roboh. Naasnya gerbang pagar tersebut menimpa dua anggota Satpol PP yang sedang berjaga di balik gerbang tersebut. Dua orang anggota tersebut luka dan jatuh pingsan. Pihak Satpol PP menyayangkan kejadian tersebut. Yang jadi korban dua orang, satu orang terluka di bagian kepala belakang, satu orang pingsan ya karena terjatuh terdorong oleh pagar tadi. Ironisnya, usai mengetahui ada dua anggota Satpol PP yang terluka, para demonstran justru memilih kabur meninggalkan tempat kejadian. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat sejumlah mahasiswa mencoba menerobos pagar dan masuk ke halaman kantor Gubernur Sulawesi Barat, namun dihalangi aparat kepolisian dan Satpol PP yang berjaga. Karena tak kunjung ditemui PJ Gubernur, sejumlah mahasiswa nekat memanjat pagar. Tindakan ini langsung memicu aparat kepolisian untuk mengambil tindakan. Aksi saling dorong antara aparat dengan mahasiswa di pintu masuk kantor Gubernur tak terhindarkan dan nyaris menjadi ajang adu jotos. Kericuhan baru mereda setelah kedua kubu saling menarik diri. Hingga Selasa malam sejumlah mahasiswa masih bertahan di depan gedung Gubernur Sulawesi Barat. Mereka meminta dan berharap bisa berdialog langsung dengan PJ Gubernur Sulbar untuk menyampaikan aspirasinya. Aksi kali ini aksi jilid 5 yang sampai hari ini kami ingin berdialog dan bertemu dengan Pak PJ terkait permasalahan yang ada di Sulbar. Dalam tuntutannya, mahasiswa menyampaikan beberapa poin, diantaranya meminta penghentian perubahan anggaran yang merusak program strategis dan meminta PJ Gubernur untuk transparan pada program beasiswa, serta meminta persoalan tambang yang cacat prosedur dan merusak ditertibkan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Prendi, iNews melaporkan. Ketegangan terjadi saat pencuri berhasil membawa motor metik yang terparkir di depan toko plastik di Jalan Raya Banyu Biru, Desa Ngayam, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pemilik yang mengetahui motornya telah berpindah tangan langsung mengejar dan menangkap pelaku. Teriakan korban pun sontak menarik perhatian warga sekitar. Dalam waktu singkat, puluhan warga telah berkumpul dan mengepung pelaku. Karena terus melawan dan kalah jumlah, pelaku babak belur sementara temannya berhasil melarikan diri. Beruntung, aksi massa berhasil diredam polisi dan pelaku diamankan ke Mapolsek terdekat. Saat dilakukan penyelidikan, kejahatan ini terpicu saat pelaku melihat kunci kontak masih menempel di motor korban. Kunci kendaraannya ada di sepedanya, namun karena pelaku meninggalkan lokasi masuk ke dalam tokonya, tahu-tahu berapa menit, tidak kurang dari 1 menit, sepeda ternyata sudah ada yang mengambil. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan motor metik korban serta sebilah senjata tajam yang dibawa pelaku. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sempat buron selama 2 tahun seorang gembong narkoba di Kampung Puntun, Palangkaraya yang dijuluki sebagai bos kartel narkoba di Kalimantan Tengah berhasil ditangkap Badan Narkotika Nasional. Saat penggerebekan, tugas menemukan sejumlah rumah yang dari luar tampak biasa, namun di dalamnya terdapat fasilitas mewah ala hotel berbintang. Gembong narkoba Kampung Puntun, Palangkaraya yang selama ini dijuluki sebagai bos kartel narkoba di Kalimantan Tengah diamankan di rumahnya di Jalan Rindang Banua, Gang Akhlak, Kelurahan Pahandut, Palangkaraya.
Petugas terpaksa menembak kaki kiri pelaku sebanyak 2 kali karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Saat dilakukan penggerebekan, petugas menemukan sejumlah rumah yang dari luar tampak seperti rumah biasa, namun begitu masuk ke dalamnya, ada ruang khusus dengan fasilitas mewah, seperti halnya hotel berbintang. Dari hasil penggerebekan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, paket narkoba, alat hisap sabu, serta uang tunai lebih dari 900 juta rupiah yang diduga merupakan hasil penjualan sabu. Kepala BNN menjelaskan, pelaku merupakan DPO Kejaksaan yang telah divonis hukuman 7 tahun penjara oleh Mahkamah Agung pada 25 Oktober 2022 lalu atas kepemilikan lebih dari 200 gram sabu. Terpidana yang juga dijuluki sebagai Pablo Escobar Puntun Palangkaraya ini diduga telah menjaring kekuatan politik narkoba bertahun-tahun di daerah tersebut. Penjahat yang punya jejaring politik. Nah ini kalau tidak diselesaikan, dia akan membangun kekuatan dan bahkan sulit untuk disentuh. Dia melembaga dengan masyarakat. Saat ini tersangka masih dijerat dengan pasal yang disangkakan kepadanya saat putusan sidang tahun 2022 silam dan kini BNN fokus melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Puluhan oknum supporter diduga melakukan pengrusakan sebuah rumah milik warga di Sukabumi, Jawa Barat. Aksi pengrusakan itu sempat terekam kamera warga dan menjadi perbincangan di media sosial. Puluhan oknum supporter diduga melakukan pengrusakan rumah di Jalan Pajagalan, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Aksi anarkis ini terekam kamera warga. Puluhan supporter merusak rumah dengan bambu dan merobohkan pagar rumah. Usai beraksi, oknum supporter ini langsung pergi. Diketahui pengrusakan terjadi usai pertandingan Persib melawan Persija. Tak butuh waktu lama, polisi langsung mengamankan belasan pelaku. Sebelumnya pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat Bandung diwarnai kericuhan. Para supporter mulai ricuh sejak di pertengahan pertandingan dan puncaknya pada akhir pertandingan. Bahkan usai pertandingan, para supporter masuk ke dalam lapangan dan merusak peralatan, bahkan mengeroyok steward yang berjaga di pinggir lapangan. Usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, salah satu korban dari 7 jenazah remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi, Jawa Barat tiba di rumah duka pada Selasa malam. Usai disolatkan, korban langsung dimakamkan di samping pusara kedua orang tuanya di wilayah Kampung Bojong Menteng, Bekasi. Isak tangis keluarga langsung pecah saat jenazah Muhammad Rizky tiba di rumah duka di Kampung Bojong Menteng, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa malam. Setiba di rumahnya, jenazah almarhum langsung disolatkan untuk kemudian dimakamkan di TPU yang tidak jauh dari rumah duka. Rizky dimakamkan di samping makam kedua orang tuanya. Almarhum Muhammad Rizky merupakan satu dari 7 korban yang ditemukan tewas tenggelam di aliran Kali Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu lalu. Bersama 6 jenazah lainnya, jenazah remaja 19 tahun ini sebelumnya juga dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Nisin, kerabat korban, mengatakan keluarganya baru diberitahu oleh pihak Rumah Sakit Polri untuk menjemput jenazah korban setelah 3 hari berada di sana. Jenazah berapa hari Pak di Rumah Sakit Polri? Dari hari Minggu ya, dari hari Minggu pagi. Kejadian ini kan malam Sabtu, Minggu pagi dibawa ke Rumah Sakit Polri, jadi kurang lebih 3 hari di rumah sakit. Nisin mengungkapkan korban sempat pamit kepada bibinya untuk pergi ke hajatan temannya pada Jumat malam. Setelah itu korban tidak kembali lagi. Keluarganya baru mengetahui Rizky merupakan salah satu korban dari 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi pada Minggu pagi lalu. Pihak keluarga berharap polisi transparan mengungkap kasus ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Seorang warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi perbincangan warganet setelah membangun garasi untuk parkiran mobil di atas jalanan umum. Setelah diberi pemahaman oleh pihak kelurahan, pemilik garasi akhirnya membongkar pagar besi yang telah ia gunakan selama 10 tahun untuk parkiran mobil miliknya. Sebuah rumah yang berada di Jalan Barawaja, Kelurahan Tamu, Kecamatan Talo, Kota Makassar, menjadi perbincangan di media sosial setelah pemilik rumah membangun garasi di jalan umum. Parkiran mobil yang diperkirakan berukuran 2 x 4 meter ini terbuat dari besi dan menutupi separuh badan jalan. Akibatnya, Jalan Barawaja hanya bisa dilalui sepeda motor saja dan tak lagi bisa dilewati kendaraan roda 4. Pasca videonya viral, pihak kelurahan setempat bersama TNI Polri mendatangi pemilik rumah. Setelah diberi arahan dan dianggap melanggar aturan lantaran berdiri di atas jalan fasilitas umum, pemilik akhirnya membongkar sendiri garasi parkiran mobilnya. Dan jadi orang yang tidak tahu sama sekali bilang jalan umum ya. Kalau mau dianu ini kiri kanan kan di sana tidak bisa lewat mobil. Kenapa saya viralkan? Ini masih ada 2 kiri kanan. Pemilik rumah beralasan sengaja membangun garasi mobil dari pagar besi sejak 10 tahun terakhir, mengingat banyak warga lainnya yang juga membangun di atas fasilitas umum milik pemerintah Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Jul Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, tertangkap basah tengah membobol sebuah kamar kos. Seorang penjaga indekos di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat menangis ketakutan. Pelaku khawatir menjadi bulan-bulanan para penghuni kos. Tuh kan, kalau sudah ketangkep, ujung-ujungnya nangis minta diampuni. Padahal sebelumnya terlihat sangat gagah saat menyatroni sebuah kamar kos yang ditempati seorang wanita. Untungnya warga dan penghuni kamar kos lainnya baik hati dan tak menghakimi pelaku. Tapi yang namanya melanggar hukum ya tetap harus dipertanggungjawabkan dan oleh warga pelaku diserahkan ke Mapolsek Sawah Besar. Penangkapan pencuri ini bermula saat sejumlah penghuni kos di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat mengaku sering kehilangan uang tunai dan sejumlah perhiasan sejak penjaga kos berganti. Para korban yang curiga dengan ulah pelaku akhirnya memasang CCTV di dalam kamar. Dan benar saja, tak lama setelah CCTV dipasang, pelaku terekam kamera pengawas menyatroni salah satu kamar kos yang seharusnya dijaga keamanan oleh pelaku. Cuma udah dari lama ya, dia ngambilnya 700, 500, jadi dia ngambilnya per kakak kayak gitu, udah dari lama. Terus saya lihat kan, emang banyak yang kehilangan. Oh, di kosan itu banyak yang kehilangan? Ya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di Mapolsek Sawah Besar dan dijerat dengan pasal pencurian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Bali memang telah cukup dikenal dengan berbagai jenis kesenian, termasuk diantaranya seni lukis. Tak hanya di atas kanvas, lukisan ini juga dituangkan di media tas wanita dengan berbagai motif khas Bali. Dan siapa sangka usaha tas lukis ini mampu meraup omset hingga ratusan juta rupiah per bulan. Jika pemirsa sedang di Bali dan masih dipusingkan dengan urusan oleh-oleh, barangkali produk yang satu ini bisa menjadi pilihan. Sesuai konsepnya, semua produk butik sekaligus rumah produksi tas lukis di kawasan Jalan Tukat Yeho Renon dan Pasar Bali ini bercorak lukisan khas Bali. Dan uniknya, semua produk ini dikerjakan langsung oleh seniman lukis, mulai dari membentuk pola dan menjahit tas hingga membuat sket gambar lukisan. Tidak hanya menggunakan media tas yang berbahan kanvas, pemilik butik juga berinovasi memadukan seni lukis di atas tas berbahan kain endek serta batik. Menurut pemiliknya, ini berawal dari keisengannya saat bingung memilih buah tangan untuk kerabat dan sahabat yang berkunjung ke Bali. Akhirnya, tercetus olehnya untuk mencoba membuat tas yang dinilai bisa dipakai siapa saja tanpa memperhitungkan ukuran. Dibantu puluhan pelukis yang bekerja di butik maupun dikerjakan di rumah masing-masing, dalam 1 bulan butiknya mampu memproduksi hingga 200 lebih tas lukis dan 500-an pouch atau dompet lukis.
Soal omset jangan ditanya lagi karena penjualan mencapai ratusan juta per bulan. Sebagian besar memakai media kanvas yang ada warnanya. Ada juga kain-kain yang memang produknya Bali, sudah mengembangkan juga untuk wastra Indonesia seperti batik, itu juga kita bisa lukis. Bagaimana? Anda tertarik menelusuri keindahan Bali melalui koleksi tas lukis? Dibanderol harga 35.000 hingga jutaan rupiah, tergantung bahan dan tingkat kerumitan motif. Anda sudah bisa memiliki koleksi tas lukis cantik. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Aceh memiliki sejuta keindahan alam yang sayang jika Anda lewatkan. Salah satunya objek wisata bibir pantai Lepung yang terletak di Kabupaten Aceh Besar Aceh. Di pantai ini, pengunjung akan dimanjakan dengan hamparan laut luas Samudra Hindia sambil menikmati matahari terbenam. Berkunjung ke Aceh rasanya tidak lengkap jika tidak menikmati keindahan panorama alam Pantai Lepung yang terletak di Kabupaten Aceh Besar Aceh. Eksotisme Pantai Lepung yang bersih, riuhnya gelombang yang menghempas, serta hijaunya gunung yang menjulang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke pantai ini. Pantai yang terletak di pinggiran kota Banda Aceh ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama pada sore hari tiba, karena di sini pengunjung bisa melihat langsung Samudra Hindia dan menikmati keindahan matahari terbenam. Sunsetnya bagus, terus pantainya bersih, terus ini ombaknya pun enak untuk kita mandi, terus pemandangannya pun betul-betul indah ya. Bagus, indah, terus juga bersih, suka. Kalau sunset? Suka, indah, terus warnanya juga cantik, pokoknya nyaman dilihat lah. Untuk sampai ke sini, perlu menempuh perjalanan selama 20 menit dari pusat Banda Aceh. Dan di lokasi ini, Anda tidak perlu takut lapar, karena juga tersedia tempat menjual berbagai macam makanan. Dari Aceh Besar Aceh, Syukri Syarifudin, iNews melaporkan. Pemirsa, berpura-pura menumpang ke kamar mandi, seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat nekat menyekap seorang wanita lansia pemilik warung. Korban yang sempat disekap kemudian melawan pelaku hingga berteriak mengundang massa datang. Sambil menahan tangisan, wanita ini menceritakan kejadian yang baru saja membuatnya trauma. Ia mengaku telah disekap oleh seorang pemuda yang baru saja menumpang ke kamar mandi di rumahnya. Kejadian ini bermula saat pelaku mondar-mandir dan mendekati korban untuk menumpang ngecas dan ke toilet. Tanpa rasa curiga, korbannya mengira pelaku merupakan tukang paket, mempersilahkan pelaku dan bahkan sempat menawarinya minum. Di luar dugaan, pelaku langsung membekapnya sesaat setelah keluar dari kamar mandi. Korban yang merasa dirinya terancam langsung melawan hingga berteriak meminta pertolongan warga. Warga yang mendengar segera menangkap pelaku dan memberinya hadiah bogem mentah hingga babak belur. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku beserta barang bukti 1 unit handphone dan sepeda motor akhirnya dibawa ke Mapolsek Babelan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep belusukan ke Desa Daru di Kabupaten Tangerang, Banten. Kaisang yang menggunakan rompi bertuliskan Putra Mulyono membagikan susu dan buku tulis untuk anak-anak dan membedah rumah warga tidak layak huni. Didampingi pengurus DPP, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep belusukan ke Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Selasa sore. Selain bersilaturahmi dengan sejumlah warga Desa Daru, Kaisang juga mendatangi beberapa rumah warga yang masuk dalam kategori tidak layak huni. Kaisang mengatakan kedatangannya ke Kabupaten Tangerang ini ingin membantu masyarakat agar bisa memiliki rumah tinggal yang nyaman dan layak huni.
Rencananya Kaisang akan membedah 4 rumah warga di Desa Daru yang masih berlantai tanah bertembok bilik dan atapnya masih menggunakan daun kelapa. Saya ini sebagai Ketua Umum PSI, walaupun nggak bisa membuat kebijakan untuk publik, kami ingin membantu masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tangerang supaya bisa memiliki rumah layak huni, setidaknya ada kamar, ada ruang tamu, dan yang pasti ada untuk MCK. Selain bersilaturahmi dengan warga, Kaisang juga membagikan buku dan susu kepada anak-anak. Yang menarik, Kaisang belusukan menggunakan rompi bertuliskan Putra Mulyono. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ayus melaporkan. KPUD Jakarta menggelar deklarasi kampanye damai di Kota Tua. Deklarasi dilakukan untuk menciptakan suasana kampanye damai dan aman selama masa kontestasi pilkada. KPUD Jakarta menggelar deklarasi kampanye damai yang diikuti 3 paslon di Pilkada Jakarta yang berlangsung di Kota Tua. Dalam acara tersebut, ketiga paslon menandatangani Fakta Integritas yang berisi para paslon akan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku selama masa kampanye. Ketiga paslon juga berjanji tidak melakukan praktik-praktik kampanye yang berpotensi memecah belah masyarakat. Kontestasi Pilkada Jakarta kali ini diikuti 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yaitu Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, Pramono Anung Rano Karno. Dari Jakarta, Salam Rahmat, ADA News melaporkan. Pemirsa, objek wisata kekinian yang cocok untuk dikunjungi bareng pasangan, teman hingga keluarga berada di kawasan Bawen, Semarang. Ya, objek wisata ini bernama Dusun Semilir yang dikenal dengan konsep one stop destination yang menggabungkan wahana bermain, tempat belanja, kuliner, serta penginapan. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Dusun Semilir merupakan wisata kekinian populer yang berada di kaki Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, dan menawarkan panorama alam indah serta udara yang sejuk. Berkonsep one-stop destination, artinya pengunjung bisa menikmati berbagai hal dalam satu area wisata, seperti wahana bermain, spot foto, tempat kuliner, penginapan, hingga pusat perbelanjaan. Ada sejumlah wahana favorit pengunjung. Salah satunya adalah Perosotan Pelangi yang menghadirkan wahana perosotan terpanjang di Indonesia. Pemirsa, ini saya mau nyobain salah satu wahana favorit yang ada di Dusun Semilir ini. Ini tingginya ada 30 meter, panjangnya 110 meter kayaknya. Mas, boleh ayo kita langsung go? Boleh? Jangan ya. Selain itu, ada juga wahana Banyu Biru, Omah Suwung, go-kart, dan sinema 7 dimensi yang menghadirkan sensasi roller coaster dengan ketegangan tingkat tinggi. Perosotan baru ini, kedua, sinema. Kayaknya rumah hantu. Rumah hantu mau apa yang namanya perahu itu? Yang lainnya belum tahu ini, baru kali ini. Seru, sejuk, adem. Sumpah sejuk banget, adem, iya. Yang paling favorit kita ada salju, karena salju di mana salah satu wahana yang ada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah itu kita yang punya. Harga tiket masuk mulai Rp40.000 sampai Rp60.000, tergantung jenis tiket dan fasilitas yang didapat. Ya, seru. Kita kayak bisa masuk ke videonya, guncangannya kerasa banget. Nah, tadi saya juga udah main ke berbagai wahana. Jadi nih buat pemirsa yang mau mampir atau lagi jalan-jalan di Semarang, bisa langsung datang ke Dusun Semilir ini. Dari Kabupaten Semarang, di Jawa Tengah, Giselia Nur Rahma, Surya Lisantoso. Sampai jumpa. Sampai jumpa.